Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah karunia-Nya dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Yaitu nikmat yang besar, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan buat kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di dalam Thalabul Ilmi. Pemirsa yang berbahagia, belum lama kita telah memperingati hari besar Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah. Di mana-mana di dalam memperingati Tahun Baru ini, apakah Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Masehi dan yang lainnya, pasti di sana kita memperingati dengan cara antusias, dengan berbagai macam cara untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kegembiraan di dalam menyambut datangnya tahun baru. Pemirsa yang berbahagia, namun yang terpenting di dalam memperingati peringatan-peringatan tersebut adalah seharusnya bahwa kita semuanya itu adalah untuk koreksi diri, untuk mengevaluasi diri kita. Selama setahun yang lalu, apa-apa yang sudah kita lakukan, baik dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perbuatan, apakah banyak kekurangannya? Tentu hal ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang selama ini kita perbuat. Dengan adanya kita merenungkan sesuatu, apa yang telah kita lakukan selama ini, tentu akan menimbulkan suatu efek balik, memicu untuk diri kita, untuk ke depan yang harusnya jauh lebih baik. Maka ada pepatah, orang yang beruntung itu adalah apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang beruntung. Pemirsa yang berbahagia, terkadang di dalam mengarungi kehidupan kita selama ini, kekurangan-kekurangan itu pasti ada. Baik di dalam kita kehidupan sehari-hari hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita di dalam bekerja, dan sebagainya. Pasti banyak kekurangan-kekurangan. Namun yang paling penting adalah bagaimana untuk masa tahun yang akan datang, hari esok, masa yang akan ke depan, kita harus lebih baik. Kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus menjadi orang yang hebat. Hebat dalam arti di segala bidang. Baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk perusahaannya, dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'ziz." Ikhris, sungguh-sungguhlah kamu. Bersungguh-sungguhlah. Ala yanfa'uka,
pada apa yang bisa bermanfaat buat kamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan pada Allah. Wala ta'jid, dan janganlah bermalas-malasan. Kalau kita lihat dari hadis ini adalah bahwa kalau kita mendapatkan suatu manfaat yang akan kita peroleh dari sesuatu pekerjaan kita misalnya, dari sesuatu usaha kita misalnya, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Berikhtiar sepenuh hati, berikhtiar dengan sangat kuat, dengan keras, sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Nonsen kalau kita hanya malas-malasan. Makanya dalam kalimat terakhir, wala ta'jiz, janganlah kamu bermalas-malasan. Karena tanpa kerja keras, tanpa usaha keras, apapun tidak akan berhasil. Pemirsa yang berbahagia, untuk menjadi hebat tadi, tentu ada beberapa hal yang perlu kita penuhi. Baik untuk dirinya, untuk lembaganya, untuk perusahaannya, untuk usahanya. Semuanya harus kita penuhi dengan berbagai macam hal. Di antaranya adalah kita harus mempunyai orang-orang yang disiplin. Orang yang disiplin itu adalah orang yang mempunyai target. Jadi target apa yang akan kita rencanakan harus punya target dulu. Itu namanya orang yang disiplin. Mempunyai target. Kemudian orang yang disiplin adalah orang yang mempunyai kalkulasi. Bisa memperhitungkan apa-apa yang akan kita lakukan. Diperhitungkan dengan detail. Dihitung dengan rinci. Sehingga target yang akan kita capai itu harus benar-benar bisa terpenuhi. Itu kita harus punya orang-orang yang disiplin. Tanpa itu semua, tidak mungkin bisa terpenuhi apa yang kita cita-citakan. Yang kedua, pikiran yang disiplin. Pikiran yang disiplin itu artinya bahwa setiap hari, setiap saat, banyak informasi yang masuk, banyak planning-planning yang kita buat. Namun ingat, tidak harus semua planning, harus semua perencanaan itu harus bisa dilaksanakan bersamaan. Itu tidak mungkin. Maka harus milih salah satu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, dari menentukan apa yang sudah kita rencanakan itu, itulah pikiran kita harus disiplin. Disiplin dalam menentukan sesuatu sikap yang mana yang apa yang harus kita tentukan. Kemudian yang ketiga adalah eksekusinya. Jadi eksekusi juga harus disiplin. Artinya apa? Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita planningkan, apa yang sudah kita usahakan, ini harus segera dikerjakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Segera dikerjakan dan harus selesai. Dan target tadi kita harus mencapai tujuan kita. Bahwa apa yang harus kita lakukan itu harus sukses. Usai kita harus berhasil. Kalau 3 prinsip ini, disiplin orangnya, disiplin pikirannya, disiplin eksekusinya, maka ini adalah salah satu hal yang membuat orang itu atau lembaga itu atau perusahaan itu atau pribadi-pribadi orang itu akan menjadi lebih hebat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum. Merubah di sini adalah merubah orang itu menjadi baik, menjadi sukses dan sebagainya, tidak akan merubah. Allah tidak akan merubah di situ.
Hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka itulah yang mampu, yang mau merubah dirinya sendiri untuk jauh lebih baik. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.